Ayat berikutnya 158, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwa, Safa dan Marwa di antara syiar-syiar agama Allah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah di antara syiar-syiar agama Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang melakukan haji ke Baitullah atau berumrah, i'tamara, fala junaha alaihi an yatawafa bihima, maka tidak berdosa, tidak mengapa bagi orang yang melakukan haji atau umroh itu untuk berkeliling di antara dua bukit itu. Ya. Berkeliling dari Safa ke Marwa, dari Marwa ke Safa. Ya. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang melakukan kebaikan dengan sukarela, fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah maha mensyukuri. Mensyukuri artinya membalas setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya dengan balasan yang besar. Fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan maha tahu. Ada cerita terkait dengan ayat ini bahwa dahulu di antara Safa dan Marwa ketika zaman jahiliyah, ya sebelum Islam, itu banyak diletakkan berhala-berhala. Ya. Nah, setelah sahabat menyatakan keislamannya, setelah mereka itu menjadi muslim, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kebiasaan berputar antara Safa dan Marwa yang dilakukan di zaman jahiliyah dahulu, kalau dilakukan dalam Islam ada perasaan mengganjal, tidak enak. Mengingat latar belakang tempat itu adalah tempat yang banyak diletakkan berhala sebelumnya, sehingga ada perasaan mengganjal. Ya. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa melakukan tawaf atau berkeliling antara Safa dan Marwa gak mengapa, walaupun latar belakangnya adalah tempat yang dahulunya mereka meletakkan berhala-berhala itu. Tidak mengapa, bukan berarti boleh meninggalkannya, boleh tidak melakukan keliling antara Safa dan Marwa. Tidak. Tetap wajib bagi orang yang melaksanakan haji dan umroh agar mereka berputar antara Safa dan Marwa. Nah, ungkapan tidak mengapa atau tidak dosa karena latar belakangnya tempat itu dahulu sebagai tempat diletakkannya
berhala-berhala. Ada perasaan risih, ya, berputar antara Safa dan Marwah. Kata Allah, tidak mengapa. Wala junaha. Fala junaha alaihi, tidak mengapa, tidak berdosa bagi orang yang berputar antara Safa dan Marwah, yang melakukan hajinya atau umrohnya, an yatawafa bihima. Mereka berputar di antara kedua bukit itu. Wa man tatawwa'a khairan, barang siapa yang melakukan kebaikan dengan sukarela, ya, dengan tatawwu, fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Maha mensyukuri, membalas setiap perbuatan hambanya sekalipun kecil dengan balasan yang besar. Allah alim, Allah Maha tahu. Ayat berikutnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan, wal huda, berupa petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu linnas, sesudah kami jelaskan hal itu kepada manusia, fil kitab, di dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu yang menyembunyikan kebenaran setelah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab. Mereka yang menyembunyikan itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat mereka. Allah kutuk mereka. Allah jauhkan dari rahmat kasih sayangnya. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, menyesal atas perbuatannya yang menyembunyikan kebenaran tadi. Kecuali bagi orang-orang yang bertobat, wa aslahu, dan memperbaiki, wa bayyanu, dan mereka menjelaskan apa yang tadinya mereka sembunyikan, mereka tutup-tutupi, mereka jelaskan. Kecuali bagi orang yang bertobat, memperbaiki diri, dan menjelaskan apa yang dia tutup-tutupi itu, faulaika atubu alaihim, maka mereka itu orang-orang yang aku terima tobatnya, kata Allah. Faulaika atubu alaihim, mereka itu aku terima tobatnya, wa ana tawwabur rahim, dan aku yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Allahumma tubna, Allahumma tub alaina, Allahumma arhamna, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Innal ladzina kafaru,
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, yang kafir, wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati padahal mereka dalam kekafirannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan kekafirannya berlanjut sampai mereka mati dalam kekafiran, faulaika alaihim laknatullah, mereka itu akan ditimpakan laknat Allah wal malaikati wan nasi ajmain, dan juga laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Begitu sanksi bagi orang-orang yang kafir dan dia terus dalam kekafirannya sampai mati, mereka itu akan ditimpakan laknat. Laknat Allah, laknat malaikat-malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Nah, karenanya perlu diingatkan ya, kepada orang-orang yang kafir, yang bersikukuh dalam kekafirannya sampai mati, tentang sanksi ini. Mereka akan ditimpakan laknat Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, laknat malaikat-malaikat, dan juga laknat manusia semuanya. Khalidina fiha, mereka kekal dalam laknat itu. La yukhaffafu anhumul azab, mereka tidak diringankan azabnya. Walahum yunzarun, dan mereka tidak pula ditangguhkan. Mereka akan dilaknat, kekal dalam laknat itu, enggak dikurangi azab dan siksanya, dan juga tidak ditangguhkan siksa tersebut. Walahum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahun wahid, Tuhanmu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, enggak ada Tuhan yang lain yang patut disembah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Ar-Rahmanu Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Dialah Tuhan kita.